Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak, Ibu penguji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Transformasi Plus LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo Batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ai Aam Solihah, guru mata pelajaran Al-Quran Hadis di MTS Al-Badar. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Transformasi Batch 3 tahun 2025 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 257225086. Pada hari ini 9 Oktober 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja UKM PPG Batch 3 tahun 2025 pada materi yaitu tentang mad iwad, mad layyin, dan mad arid li sukun kelas 8 mata pelajaran Al-Quran dan Hadis. Terima kasih. Mohon arahan dan bimbingannya dan selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Sebelum melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita membacakan suratul Fatihah. Ada yang mau mimpin doa? Siapa? Hasbi. Sebelum Ibu lanjut pelajaran Ibu, nanti siapa absen itu di mana? Ya. Apa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Marismawati, Firman Nurdin. Ada 2 orang ya. Apakah itu sedang sakit? Alfa. Kalau sakit, kita doakan ya, semoga cepat sembuh. Amin. Amin. Kita tes briefing dulu ya, biar kalian tidak jenuh di kelasnya. Tapi sebelum itu kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Siapa yang mau jadi dirigennya? Ya, akad ke depan. Kita membaca Indonesia Raya, menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Semuanya peserta didik berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, dipersilakan duduk kembali. Sudah siap semuanya untuk belajar? Siap. Kalau kemarin pertemuan di kelas 7 itu Ibu membahas tentang ilmu tajwid dari bagian mad far'i, yaitu mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Anak-anak hebat yang Ibu cintai, kita sekarang masuk kepada bab pertama, yaitu materinya mad iwad, mad lain, dan mad Alif disukun. Mad terbagi menjadi Dua. pertama mad Ini atau mad asli. kedua Madani. mad far'i. Barangkali ada yang tahu di antara kalian mad, bagaimana mad itu? Ya, bagaimana mad itu? Coba menurut bahasa dan menurut istilah. Nyanyikan dengan lagu yang berirama balonku. Ibu ikuti ya. Coba kalian ya. Kalian ikuti Ibu yang nanti akan memimpin. Huruf mad ada 3. Alif, wawu, dan iya. Alif setelah fathah, wawu lihat contohnya. Wawu sukun pada dhammah, ya sukun pada kasrah.
aridi atau mad tabi'i. Akan tetapi Ibu akan membahas tentang mad fara'i. Yaitu yang pertama adalah mad iwad. Yang kedua adalah mad lain. Yang ketiga adalah mad arid sukun. Pertanyaan pemantik, barangkali kalian ada yang bisa jawab. Anak ibu yang hebat, anak ibu yang pintar, anak ibu yang salehah dan saleh. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang arti kata mad dalam ilmu tajwid? Pertanyaan yang kedua, dalam ketiga mad yang akan kita pelajari, mad iwad, mad lain, dan mad arid lisukun, apa kesamaan utama yang kalian temukan pada semua hukum mad ini? Naila? Semuanya terjadi ketika wakaf atau berhenti membaca. Iya, tepuk tangan semuanya. Betul seperti itu? Nah, betul ya. Alhamdulillah. Kemudian tujuan kita belajar di sini pada pagi hari ini adalah menjelaskan tentang pengertian mad iwad, mad lain, dan mad arid sukun. Kemudian yang kedua, menjelaskan ciri-ciri hukum bacaan mad iwad, mad lain, dan mad arid sukun. Kemudian mendeskripsikan cara membaca mad iwad, mad lain, dan mad arid sukun. Selanjutnya menyimpulkan cara membaca mad iwad, mad lain, dan mad arid sukun. Selanjutnya mempraktikkan hukum bacaan mad iwad, mad lain, dan mad arid sukun. Ya. Nah, mad iwad. Mad secara bahasa artinya panjang dan iwad artinya pengganti. Jadi mad iwad adalah bacaan dibaca panjang sebagai pengganti. Adapun yang digantinya adalah harokat tanda fathah, tanda baca fathah atau fathatain jika diikuti alif. Itu menurut bahasa. Kemudian menurut istilah, mad iwad adalah bacaan panjang ketika ada tanwin fathah atau fathatain. Ketika ada fathah atau fathatain dibaca waqaf atau berhenti pada akhir kalimat, baik berhenti karena terdapat tanda waqaf atau karena kehabisan nafas. Cara membacanya yaitu dibaca panjang satu alif atau dua harokat. Coba kita bersama contoh hukum bacaan mad iwad. Contoh bacaan mad kelompok 1. Baca Wal adiyati dhabha. Kemudian selanjutnya Fal muriyati qadha. fal mughirati subha fal atharna Bihi naq'a. fal Wasatna bihi jam'a. Itulah contoh daripada mad iwad. Selanjutnya catatan dalam Al-Quran akan ditemukan juga tak marbutoh berharokat fathatain atau huruf yang demikian tidak dibaca mad. Contoh di dalam Al-Bayyinah
Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Kemudian di dalam surah Al-Fajr, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, itu contoh daripada ta marbutoh yang berharokat fathatain. Selanjutnya mad layyin. Mad secara bahasa artinya panjang dan layyin artinya lunak. Sedangkan menurut istilah mad layyin adalah apabila terdapat waw sukun atau ya sukun yang didahului huruf berharokat fathah dan setelahnya berupa huruf hidup yang dibaca waqaf atau berhenti. Cara membacanya dapat memilih satu alif atau dua harokat, dua alif atau empat harokat, tiga alif atau enam harokat. Contoh daripada mad layyin terdapat dalam surah Al-Quraisy ayat 1 sampai 4. Nanti dibacakan oleh kelompok 2. Silahkan kelompok 2 membacakan contoh daripada mad layyin. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas syita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Kemudian surah Al-Balad, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Dan selanjutnya yaitu mad arid lis sukun. Mad secara bahasa artinya panjang. Arid artinya baru atau tiba-tiba. Dan sukun artinya mati. Itu menurut bahasa. Menurut istilah, mad arid lis sukun adalah bacaan panjang yang terjadi apabila ada bacaan mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup yang dibaca waqaf atau berhenti, baik berhenti di akhir ayat maupun di tengah ayat. Coba cara membaca mad arid lis sukun itu boleh dibaca 2 harokat atau qasr, 4 harokat atau tawassul, atau 6 harokat yang disebut full. Nah, yang akan mencontohkan mad arid lis sukun adalah kelompok ketiga. Silahkan kelompok ketiga membaca surah apa itu namanya, Al-Balad kalau tidak salah, ya, dan lain-lainnya. Coba contoh daripada mad arid lis sukun yang berharokat fathah. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. 'Allamal Qur'an. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, itu contoh daripada alif yang disukunkan. Kemudian
Contoh daripada mad arid disukun yang terdapat huruf ya sukun. Contoh, wa arsala alaihim tayran ababil lakum dinukum waliyadin anin naba'il azim. Nah, itu contoh daripada mad arid disukun yang berharokat kasrah. Kemudian yang selanjutnya contoh daripada mad arid disukun, qul ya ayyuhal kafirun faja'alahum ka'asfin ma'kul amma yatasaalun. Ya, tepuk tangan semuanya. Demikianlah, tapi sebelum ibu menutup, ada hadis yang mengatakan sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Hadis riwayat Bukhari. Tapi sebelum ibu menutup pelajaran pada pagi hari ini, kita ice breaking dulu ya. Coba semuanya berdiri, anak-anak hebat, anak-anak saleh, anak-anak saleh. Qul huwa Allah hu ahad Allah as-samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ikuti ibu ya. Allah Maha Esa, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Esa, Allah Maha Kuasa, tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Allah Maha Esa, Allah tugas kepada kalian, yaitu tentang mad iwad, mad layyin dan mad arid disukun. Nah, itulah tugas yang pertama diberikan kepada kelompok 1. Silahkan dicontohkan apa itu mad iwad. Nanti yang menjawab hanya kelompok 1 ya. Kita menilai saja. Nanti ibu kasih itu lembar soalnya ya. Silahkan. Coba siapa yang jadi ketua, siapa yang jadi sekretaris, siapa yang jadi anggotanya. Nanti yang akan jadi anggota berarti ikut-ikutan menjawab, bukan diam saja ya. Nah, jadi siapa yang akan jadi sekretaris di kelompok 1? Siapa? Yang jadi ketua siapa? Akak. Yang jadi sekretarisnya siapa? Siapa? Putri Dea. Mad secara bahasa artinya panjang dan iwad artinya pengganti. Jadi mad iwad adalah bacaan dibaca panjang sebagai pengganti. Adapun yang digantinya adalah harokat tanda baca tanwin fathah atau fathatain jika diikuti alif. Apakah betul seperti itu, teman-teman? Iya, tepuk tangan mana?
kasih presentasinya ya. Kemudian yang akan Ibu tanyakan kepada kelompok 2, siapa yang jadi ketua di kelompok 2? Lila. Siapa yang jadi sekretaris? Hasbi. Hasbi, kamu mau? Tidak. Siapa ini namanya? Kamu mau jadi sekretaris? Aisyah? Ya. Mau ya? Ini yang jadi anggota banyak ya. Ini. Ibu yang akan Ibu tanyakan, coba jelaskan apa artinya mad layin menurut bahasa dan istilah. Mad secara bahasa artinya panjang dan layin artinya lunak. Sedangkan menurut istilah, mad layin adalah apabila terdapat waw sukun atau ya sukun yang didahului huruf berharokat fathah dan setelahnya berupa huruf hidung yang dibaca waqaf atau berhenti. Iya. Bagus sekali jawabannya. Ya, yang terakhir kelompok ketiga ya. Ibu kasih tugas tadi, tugasnya adalah kamu mencontohkan mad arid disukun yang terdapat pada surah Al-Kafirun. Siapa yang mau jadi ketuanya coba? Yang jadi sekretaris? Auri. Siapa yang jadi anggota? Berarti banyak ya yang jadi anggota. Coba Ibu mau tahu, Sidki, apa mad menurut bahasa, mad arid disukun menurut bahasa dan istilah? Coba jelaskan oleh semuanya, walaupun bukan ketua harus menjelaskan. Mad secara bahasa artinya panjang, arid artinya baru atau tiba-tiba, dan sukun artinya mati. Menurut istilah, mad arid disukun adalah bacaan yang terjadi apabila ada bacaan mad tabi'in bertemu dengan huruf yang dibaca waqaf berhenti baik berdiri di akhir ayat maupun di tengah ayat. Cara membaca mad arid disukun boleh dibaca 2 harakat, 4 harakat, 4 huruf atau 6 harakat. Iya, tepuk tangannya. David Duder. Sudah semuanya sudah dilaksanakan tugasnya semuanya? Sudah. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Siapa yang tadi udah Hasbi ya memimpin doa sebelum belajar? Sekarang kita sebelum pulang mengakhiri dengan doa majelis, yaitu Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dapat kita amalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.